Ada satu pertanyaan atau ya bisa jadi ini sebuah spekulasi yang berkembang sejauh ini tentang apakah pada akhirnya pelatih baru timnas yaitu Patrick Kluivert bakalan mencoret Rafael Struijk dari lini depan timnas kita, timnas Indonesia. Pertanyaan ini atau spekulasi ini muncul setelah Rafael Struijk itu hanya menghuni atau duduk di bangku cadangan selama dalam 4 laga terakhir Brisbane Roar di Liga Australia musim 2024-2025. Apalagi jika ini dikaitkan dengan pernyataan Patrick Kluivert di awal dia dikenalkan ke publik tentang pemain yang bakal dia panggil dan dia mainkan ketika timnas berlaga di kualifikasi Piala Dunia, di mana dia bakalan memanggil dan memainkan pemain-pemain yang memiliki menit bermain lebih banyak bersama klubnya. Yang artinya pemain-pemain yang hanya duduk gitu ya, menghangatkan bangku cadangan itu bakal kehilangan kesempatan untuk dimainkan, untuk diturunkan atau bahkan untuk dipanggil ke timnas oleh Patrick Kluivert. Jauh-jauh hari sebenarnya Patrick Kluivert itu sudah memberikan ultimatum gitu ya, bahwa pemain itu harus berhati-hati dalam memilih klub dan terlebih dahulu sang pemain harus mengutamakan menit bermain karena kalau pemain tersebut tidak punya menit bermain di tim, artinya di klubnya, maka berarti dia tidak punya match fitness. Match fitness itu adalah tingkat kebugaran pemain olahraga, seperti misalnya sepak bola atau rugby, yang sering bermain dalam pertandingan. Artinya, kalau kamu seorang pemain sepak bola begitu, pengen punya match fitness, maka setidaknya kamu harus selalu bermain di klub. Itulah kenapa Patrick Kluivert, teman-teman sekalian, mensyaratkan para pemain timnas kita itu untuk memiliki menit bermain bersama klubnya masing-masing. Ini penting. Kenapa? Ya, agar mereka punya kebugaran fisik yang dibutuhkan. Apalagi memang seperti yang dikatakan oleh Patrick Kluivert, pemain timnas kita yang akan diturunkan, yang akan dimainkan oleh pelatih itu bakal dicek terlebih dahulu tingkat kebugaran fisiknya. Ini mah udah biasa gitu ya. Bahkan kalau perlu katanya bakal dikorespondensikan atau dikoordinasikan dengan tim dokter yang ada di klub di mana para pemain tersebut bergabung atau bermain. Ini ya untuk menjaga sang pemain benar-benar siap untuk dimainkan. Jadi bukan hanya soal skill, tapi juga tingkat kebugaran fisik tubuh. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi soal Rafael Struijk gitu ya, yang bisa saja nanti dicoret dari pemain depan atau barisan depan timnas saat menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti, ini berkaitan dengan fakta di mana pada sepanjang Januari 2025, Rafael Struijk itu baru bermain 2 kali di Brisbane Roar. Menit tampilnya gitu juga terhitung minim, yaitu cuma 37 menit. Kondisi ini praktis gitu merugikan Rafael Struijk sendiri, yang sebenarnya ya dia sedang berjuang untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert, racikan pelatih yang baru. Di satu sisi, seperti yang sudah saya bilang tadi, duduk di bangku cadangan itu hanya akan merugikan Rafael Struijk sendiri. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertama, kualitas dan keterampilan dia tentu sedikit banyak bakalan menurun. Bakalan berkurang sentuhan-sentuhan bolanya karena jarangnya bermain. Ini sangat merugikan secara personal. Secara kasat mata, ya begitu. Tapi ternyata kerugiannya bukan hanya itu. Jika Rafael Struijk tidak dimainkan di klubnya di Brisbane Roar, maka dia tidak bakalan dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas kita. Jika dia tidak dipanggil, maka berarti kita udah kehilangan satu amunisi penting di mana di era Sintayong gitu ya, saat Sintayong melatih, pemain ini kan sering memberikan kontribusi yang besar terhadap gol-gol yang diciptakan oleh timnas. Artinya selain kerugian personal juga ada kerugian secara kelembagaan.
Contoh ketika melawan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Yang mencetak gol itu memang Marcelino Ferdinand, tapi yang bergerak untuk kemudian merusak pertahanan Arab Saudi itu adalah Rafael Struijk di sisi yang lain. Dia berperan untuk menarik bek-bek lawan untuk mengerubungi dirinya, sehingga pemain lain seperti Marcelino Ferdinand, misalnya begitu, dia memiliki ruang tembak yang bebas karena tidak terkawal. Atau karena bek-bek Arab Saudi saat itu lebih fokus untuk menjaga pergerakan liar dari Rafael Struijk. Bisa dibilang ini adalah peran penting Rafael Struijk di era Shin Tae-yong, menjadi breaker, perusak pertahanan lawan. Artinya meskipun dia tidak mencetak gol, tapi dia berjasa dalam membuka ruang bagi pemain-pemain lain di timnas. Nah, dengan tidak dipanggilnya dia nanti ke timnas Indonesia, maka berarti sudah hilang satu amunisi di barisan depan timnas kita. Nah, kenapa dia tidak bakal dipanggil? Ya, sekali lagi, ini kan kemungkinannya begitu, dia bakal dicoret dari barisan depan timnas kita. Lantarannya apa? Lantarannya dia tidak memiliki cukup menit bermain di klubnya Brisbane Roar gitu. Atau kalau Rafael Struijk tetap dipanggil ke timnas, kemungkinannya performa dia itu bakalan kurang maksimal. Sentuhan-sentuhan bolanya tidak bakalan sama dengan kalau dia bermain secara reguler di klubnya. Kalau Rafael Struijk tidak dipanggil, atau ya dipanggil tapi tersingkir dari 3 pemain depan utama, maka praktis timnas hanya punya Ole Romeni yang sudah pasti bakalan dipanggil, bahkan juga dimainkan, karena itu fungsinya dia dinaturalisasi. Artinya amunisi kita itu semakin berkurang saat nanti timnas Indonesia melawan Australia. Loh, memangnya timnas tidak punya pemain depan yang lain begitu ya? Itu kan pertanyaannya. Ya ada sih, tapi kan kualitasnya dipastikan berbeda. Dan nyetelnya ya bakalan lama. Karena sebenarnya Rafael Struijk ini udah lama bermain untuk timnas kita, timnas Indonesia, dan merupakan pemain yang tidak tergantikan di era pelatih sebelumnya, yaitu di era Shin Tae-yong. Dengan kondisi kayak gitu, ada pertanyaan lain atau spekulasi lain, apakah pelatih Brisbane Roar yaitu Ruben Zatkovic memang sengaja mencadangkan Rafael Struijk agar nanti tampil buruk di laga timnas Indonesia versus Australia? Ini pertanyaan yang muncul di kepala saya. Ini jelas pertanyaan spekulatif. Dan asumsi seperti itu juga muncul dari salah satu netizen tanah air di media sosial TikTok. Ya, mengingat Rafael Struijk itu bermain di Liga Australia, dan kebetulannya timnas kita, timnas Indonesia itu bakalan menantang bermain tandang menghadapi skuad Australia di bulan depan di Sydney Football Stadium. Apalagi timnas Australia itu juga benar-benar ya membutuhkan kemenangan krusial, kemenangan penting, karena jarak poin dengan Indonesia itu hanya 1 angka. Walaupun itu hanya spekulasi atau asumsi yang tidak berdasar, dasarnya kurang, tapi punya asumsi seperti itu juga tidak keliru. Karena permainan sepak bola itu tidak sepenuhnya ditentukan disebabkan oleh permainan di atas lapangan. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan sebuah tim bisa meraih kemenangan atau kekalahan. Misalnya, mulai dari kondisi lapangan, cuaca yang buruk, hingga yang paling krusial, yang paling penting adalah kondisi para pemain. Kalau ini jelas sangat berpengaruh besar pada menang tidaknya sebuah tim. Kalau beberapa pemain kita, timnas Indonesia tidak punya match fitness seperti yang saya bahas tadi, match fitness yang baik, maka jelas ini bakalan berpengaruh besar pada performa mereka di atas lapangan. Dan bisa saja nanti berujung pada kekalahan timnas kita dari Australia. Nah, kembali lagi ke Rafael Struijk, teman-teman sekalian. Sejatinya dia sudah mencatatkan 9 caps bersama Brisbane Roar di Liga Australia untuk musim 2024-2025. Akan tetapi sejak memasuki Januari 2025, penyerang 21 tahun tersebut kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di klubnya. Nah, dari 6 laga yang dimainkan di Brisbane Roar di tahun 2025, Rafael Struijk cuma main 2 kali gitu ya.
Selama 2 kali tampil itu, Rafael Struijk cuma mencatatkan 37 menit tampil seperti yang saya bilang tadi. Bahkan dalam 4 laga terakhirnya, penyerang berjuluk El Claimer tersebut sama sekali tidak bermain, tidak dimainkan. Nah, gitu ya. Nah, kalau terus begitu teman-teman, dan Patrick Kluivert konsekuen gitu, konsisten dengan apa yang telah dikatakan, maka bisa dipastikan Rafael Struijk nanti bakalan sulit untuk kemudian mendapatkan posisi aman di timnas di barisan depan. Tapi kita tidak perlu khawatir sebenarnya karena kita di sisi yang lain bakalan kedatangan pemain baru yang posisinya juga sebagai penyerang depan, yaitu Ole Romeni yang udah disumpah WNI. Kalau kita dasarkan pada pemain-pemain yang biasa dipanggil di era pelatih sebelumnya, maka di laga melawan Australia nanti kita ya praktis hanya punya Ole Romeni yang jelas-jelas memang seorang pemain depan begitu. Sementara sisanya Ragnar Oratmangon misalnya, kan dia kena kartu merah. Rafael Struijk juga jarang bermain di klubnya. Ini menjadi rentan. Marcelino Ferdinand itu juga sama, jarang bermain di klubnya. Terus kira-kira siapa yang bakalan nemenin Ole Romeni di barisan depan timnas kita gitu? Kan pertanyaannya begitu. Nah, saat fokus kita arahkan pada Rafael Struijk, sebenarnya ada satu pemain lokal yang belakangan ini berkembang dalam beberapa pertandingan terakhir di Liga 1. Pemain tersebut adalah Ramadhan Sananta. Di sepanjang tahun 2025, Ramadhan Sananta itu sudah mencetak 3 gol gitu ya. Mencetak 3 gol dari 4 laga Liga 1 musim 2024-2025 bersama Persis Solo. Yang terbaru, penyerang berusia 22 tahun tersebut mencetak gol indah saat Persis Solo menang dengan skor 2-1 atas Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1 pada hari Jumat tanggal 7 kemarin. Dia termasuk salah satu pemain lokal yang menurut saya juga produktif di musim ini, selain Egy Maulana Fikri. Nah, melihat sedang gilanya penampilan Ramadhan Sananta di Liga 1, sebenarnya tidak ada alasan bagi Patrick Kluivert untuk tidak membawa mantan pemain PSM Makassar tersebut ke dalam skuad Garuda nanti ketika menghadapi Australia dan Bahrain. Tapi semuanya kembali lagi ke Patrick Kluivert dan tim pelatih. Kita perlu menunggu siapa-siapa saja kira-kira pemain depan yang bakal dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia untuk laga melawan Australia dan kemudian ketika timnas menjamu Bahrain pada tanggal 20 dan 25 Maret nanti. Saya percaya bahwa Patrick Kluivert ini bakalan memanggil pemain-pemain yang ya bisa dianggap dapat mendongkrak kualitas permainan atau performa skuad Garuda. Tapi kita belum tahu pasti siapa-siapa saja kira-kira yang nanti bakalan dipanggil selain pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Yang menurut saya mereka udah jelas gitu ya, udah pasti bakalan tetap dipanggil. Ya, termasuk atau terutama mereka yang bermain reguler. Kita doakan saja semoga semua pemain yang dipanggil dan dimainkan nanti itu bisa memberikan kontribusi positif, kontribusi maksimal untuk terutama meloloskan timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia yang bakal digelar tahun 2026 mendatang. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ke kalian semua soal analisis ya, hal-hal di luar lapangan lah yang nanti bisa menyebabkan timnas Indonesia meraih kemenangan atau meraih kekalahan. Jadi poinnya apakah ini adalah taktik atau strategi dari penduduk. Ya salah satunya kan pelatih Brisbane Roar ini ya, bukan penduduk misalnya kalau bukan lahir di sana atau warga di sana, tetapi ini kan juga berkaitan dengan Australia yang bakal menjamu timnas Indonesia. Ya mungkin saja dia punya taktik seperti itu kan gitu ya. Karena ya keberhasilan sebuah tim, terutama sepak bola itu kan bukan hanya ditentukan oleh faktor-faktor di dalam lapangan, tetapi juga faktor-faktor di luar lapangan gitu ya. Faktor-faktor non-teknis yang bisa menyebabkan para pemain tidak perform maksimal di atas lapangan ketika pertandingan berlangsung. Oke, saya kira itu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, serta masukannya. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.